Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahi amma ba'du. Sahabat Asik Ngaji, semoga semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat, pada kesempatan ini saya akan menampilkan satu video yang mana video ini berisi seorang bapak-bapak yang katanya dulunya dia seorang ustadz, lalu kemudian dia murtad dikarenakan dua sebab. Bagaimana video selengkapnya? Maka itu kita akan sama-sama saksikan videonya, sahabat. Silakan, sahabat. Ada dua hal yang menjadikan saya jadi orang Kristen, saudara. Yang pertama, saya jadi orang Kristen karena saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan pada waktu saya sholat tahajud. Nah, sahabat, barusan kita sudah dengarkan perkataan si bapak ini. Katanya penyebab pertama dia murtad atau keluar dari Islam karena dia pernah mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi tatkala dia melaksanakan sholat sunnah tahajud. Katanya seperti itu, sahabat. Nah, saya berpikir, sahabat, saya merenung, sahabat, heran kenapa kebanyakan dari murtadin, tidak semuanya, tapi kebanyakan itu mengalami perjumpaan dengan Yesus itu, sahabat, tatkala melaksanakan sholat sunat tahajud. Seakan-akan ini menjadi sebuah settingan seperti itu, sahabat. Kenapa tidak sholat-sholat yang lainnya, sahabat? Kan sholat itu banyak dalam Islam. Sholat sunnah banyak, kemudian sholat wajib itu kan ada 5 waktu. Sholat sunnahnya kan banyak. Seperti sholat apa? Sholat sunnah duha, sholat sunnah hajat, sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah ba'diyah, dan lain sebagainya. Tetapi kenapa yang selalu diucapkan para murtadin itu, yang mengalami perjumpaan dengan Yesus itu selalu tahajud, 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 seperti tidak ada sholat yang lainnya, sahabat? Kenapa tidak sholat duha? Gitu kan, sahabat? Nah, dalam hal ini kita akan kesampingkan tentang itu. Tetapi yang saya akan bahas dalam hal ini tentang sholat tahajudnya, sahabat. Dulu di zaman Nabi SAW, para sahabat Nabi SAW tatkala melaksanakan sholat tahajud itu sangat luar biasa indah, sangat luar biasa dahsyat. Bahkan tatkala para sahabat melaksanakan qiyamul lail atau melaksanakan sholat tahajud, mereka itu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saking dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu sahabat Nabi yang bernama Abbad bin Bisri. Beliau salah satu sahabat Nabi yang rajin dalam beribadah. Dikisahkan Abbad bin Bisri ditugaskan oleh Nabi SAW untuk menjaga keamanan, sahabat. Lalu kemudian seperti biasa, tatkala waktu malam sudah datang, Abbad bin Bisri ini melaksanakan sholat qiyamul lail atau sholat tahajud. Qadarullah, ternyata ketika Abbad bin Bisri ini melaksanakan sholat tahajud, maka segelombolan musuh itu datang mendekat. Lalu kemudian musuh ini memanah Abbad bin Bisri ini, sahabat. 1 panah, 2 panah, sampai 3 panah menghunus kepada Abbad bin Bisri. Tetapi apa, sahabat, yang terjadi? Abbad bin Bisri ini tidak merasakan kesakitan sedikit pun. Tidak merasakan kesakitan sedikit pun tatkala dia melaksanakan sholat tahajudnya, sahabat. Kenapa demikian? Saking indahnya, saking dekatnya Abbad bin Bisri kepada Allah Subhanahu wa taala, saking khusyuknya Abbad bin Bisri dalam melaksanakan sholat tahajud, lalu kemudian panah yang menancap kepada tubuhnya itu tidak terasa sedikit pun, sahabat. Luar biasa sahabat Nabi SAW itu. Setelah Abbad bin Bisri ini salam, mengakhiri sholatnya, lalu kemudian baru terasa panah yang menusuk di tubuhnya Abbad bin Bisri ini, sahabat. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa
sholat tahajud itu merupakan sholat yang luar biasa yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat. Yang selanjutnya, sahabat, ada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini merupakan salah satu sahabat Nabi yang rajin dalam beribadah, bahkan beliau suka melaksanakan sholat tahajud, sahabat. Saking rajinnya dia melaksanakan sholat tahajud, sampai-sampai beliau dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi sebaik-baiknya manusia. Bahkan dia akan terhindar dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa amalannya? Yakni memperbanyak tahajud karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangat luar biasa tahajud itu, sahabat. Selanjutnya, sahabat, sejarah mencatat kita juga sudah mengenal Muhammad Al-Fatih. Beliau menaklukkan Konstantinopel, padahal umur beliau masih muda, sahabat. Kenapa demikian? Ternyata rahasia di balik itu, dari semenjak beliau baligh sampai menutup mata, dia tidak pernah meninggalkan sholat tahajud, sahabat. Kenapa seperti itu, sahabat? Karena dengan sholat tahajud itu akan melahirkan kekuatan yang sangat luar biasa, akan meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan akan ditempatkan di tempat atau maqamam mahmudah, tempat yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, sahabat, kalau melaksanakan sholat tahajudnya dengan benar, dengan baik, insya Allah justru kita akan ditinggikan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan seperti yang dikatakan oleh para murtadin itu, sahabat. Nah, sahabat, dalam akidah umat Islam bahwasanya Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita berada di muka bumi ini tidak akan mampu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bukan hanya kita saja, sepangkat Nabi seperti Nabi Musa alaihissalam, tatkala ia ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Nabi Musa berkata, Rabbi arini anzur ilaik, ya Rabb, perlihatkanlah zatmu supaya aku bisa melihatmu. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, lan taroni, sekali-kali engkau tidak akan pernah bisa melihatku. Sahabat, kita perlu mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Allahu Akbar. Akbar sigha mubalaghah. Artinya Allah itu maha besar. Bagaimana kita bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika beliau Isra Mi'raj dan ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, hal tara rabbak, apakah engkau melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nur ada nur, kata Nabi. Bagaimana aku bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala sedangkan cahaya di atas cahaya? Aku tidak bisa melihat zat Allah. Saking luar biasanya, sahabat. Bahkan bukan hanya dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW saja. Dalam kitab mereka, dalam Yohanes 4 ayat 12, dalam Keluaran 33 ayat 20, itu mengabarkan bahwasanya Tuhan tidak akan mampu terlihat, sahabat. Jadi kalau misalkan kita urutkan, Al-Quran mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan terlihat. Bahkan dalam kitabnya pun juga, dalam Yohanes, dalam Keluaran, itu mengabarkan Tuhan tidak akan mampu terlihat. Nah, ini Tuhan kok bisa terlihat, sahabat? Berarti ini sangat bertentangan dengan Alkitabnya sendiri, bahkan dengan Al-Quranul Karim, sahabat. Kita akan lanjutkan lagi, sahabat. Lalu yang kedua, saya jadi orang Kristen karena saya membaca Al-Quran. Kenapa membaca Al-Quran kok bisa jadi orang Kristen, saudara? Karena ternyata di dalam Al-Quran itu ada berita Natalnya. Quran surat Al-Imran 345 itu bicara tentang Natal. Nah, sahabat, barusan kita sudah dengarkan pernyataannya bahwasanya dia keluar dari Islam, katanya dia membaca ayat suci Al-Quran.
Karena dalam Al-Quran banyak informasi tentang Nabi Isa alaihissalam, sahabat. Nah, dalam Al-Quran sendiri katanya mengabarkan tentang Natalnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, tadi dia mengutip ayat di surat Ali Imran ayat ke-45. Katanya itu berbicara tentang Natal. Tetapi kalau misalkan kita baca ayatnya, kemudian kita pahami artinya, itu bukan berbicara tentang Natal, sahabat. Tetapi itu kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Maryam bahwa Maryam akan diberikan anak, yaitu Isa alaihissalam. Bukan lahirnya, bukan Natalnya, sahabat. Itu baru kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Maryam akan diberikan keturunan, yakni Nabi Isa alaihissalam atau Al-Masih. Kita bisa melihat ayat suci Al-Qur'annya. Faqala ta'ala, idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu. Tatkala malaikat berkata, ya Maryam, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yubashshiruki, menyampaikan kabar gembira kepadamu, bikalimatin minhu, tentang sebuah kalimat atau firman, ismuhul Masihu Isa bin Maryam, yakni seorang putra yang bernama Al-Masih, Isa putra Maryam. Nah, ayat ini masih ada terusannya, sahabat. Di ayat ke-47 justru Maryam sendiri berkata, qalat rabbi anna yakunu li walad wa lam yamsasni bashar. Ya Rabb, kata Maryam, bagaimana mungkin yakunu li walad, aku mempunyai seorang anak, walam yamsasni bashar, sedangkan aku tidak disentuh oleh satu orang pun laki-laki. Nah, ini baru kabar, bukan kelahiran Nabi Isa alaihissalam atau Natalnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi, pendeta ini keliru mengutip ayat suci Al-Quran, lalu kemudian menyampaikannya di depan jemaatnya seakan-akan itu betul, padahal nol. Ini tidak sesuai dengan ayat suci Al-Quran yang ia kutip. Quran surat An-Nisa ayat 157 itu bicara tentang Jumat Agung, kematian Kristus. Nah, sahabat, si bapak ini tadi mengutip ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-157, bahwasanya katanya di surat An-Nisa 157 itu berbicara tentang kematian Isa alaihissalam atau Jumat Agung. Padahal kalau kita melihat dari ayatnya, itu sangat keliru yang dikatakan oleh pendeta itu, sahabat. Karena tidak sesuai, sahabat. Kalau misalkan kita baca dan kaji bersama ayat 157 surat An-Nisa itu, faqala ta'ala wa qawlihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Wa ma qataluhu, wa ma, padahal mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, dan tidak pula menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Jadi jelas ayat ini bukan ayat Jumat Agung atau kematian Nabi Isa alaihissalam, sahabat. Di ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam pertama tidaklah dibunuh, dan Nabi Isa alaihissalam itu tidaklah disalib. Yang disalib dan yang dibunuh itu adalah yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua, si bapak ini mengutip ayat dengan sangat keliru, sahabat. Kalau Quran surat Maryam 19 ayat 33 itu bicara tentang Paskah. Selanjutnya, si bapak ini mengutip ayat Al-Quran surat Maryam ayat ke-33, sahabat. Kalau misalkan kita melihat dari ayatnya, bahwa Allah SWT berfirman, wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya, bahwasanya keselamatan bagiku yawma wulidtu, pada hari kelahiranku, wa yawma amutu, pada hari wafatku, wa yawma ub'atsu hayya, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali, sahabat. Nah, si bapak ini mengklaim bahwa ini ayat Paskah.
berarti si bapak ini mengimani ayat ini, sahabat. Tetapi pertanyaannya, kenapa si bapak ini tidak mengimani ayat selanjutnya? Padahal Nabi Isa sendiri yang berkata, sahabat. Apa bunyinya? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Di ayat ke-36-nya. Tadi ayat 33, lalu kemudian ada lanjutannya ke ayat 36. Wa inna Allaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kata Nabi Isa, Rabbi, Tuhanku, wa Rabbukum, dan Tuhanmu. Jadi kata Nabi Isa ini yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat 36, wa innallaha, sesungguhnya Isa berkata bahwa Allah itu Rabbi, Tuhanku, wa Rabbukum, dan Tuhanmu, fa'buduh, maka sembahlah dia. Hadza siratum mustaqim, ini adalah jalan yang lurus. Kenapa si bapak ini mengambil ayat ke-33, tetapi si bapak ini tidak mengambil ayat selanjutnya, sahabat? Kita lanjutkan lagi. Quran surat An-Nisa 158 itu bicara tentang kenaikannya ke surga. Nah sahabat, barusan si bapak ini mengutip ayat Al-Quran surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 198. Katanya di ayat itu menjelaskan tentang kenaikan Nabi Isa ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sahabat, kalau misalkan kita melihat ayat Al-Quran surat An-Nisa 198 itu tidak ada. Kenapa demikian? Karena An-Nisa sampai kepada ayat 176, sahabat. Jadi sangat salah, sahabat, kalau misalkan ada surat An-Nisa ayat 178, 79, karena surat An-Nisa sampai kepada ayat 176, sahabat. Apalagi ini mengatakan An-Nisa 198. Ini sangat keliru, sahabat. Kita lanjutkan lagi. Quran surat An-Nisa ayat 129 itu bicara tentang second coming, kedatangannya kedua kali sebagai hak. Nah sahabat, barusan si bapak ini mengutip ayat Al-Quran surat An-Nisa surat keempat ayat ke-159. Katanya Nabi Isa alaihissalam akan kembali kedua kalinya, sahabat. Nah, kalau misalkan melihat dari ayatnya, memang Nabi Isa alaihissalam itu akan menjadi saksi, akan menjadi hakim yang adil. Bahkan itu dijelaskan dalam hadis Nabi SAW. Tetapi sahabat, Nabi Isa turun kembali ke dunia ini, tugas Nabi Isa alaihissalam itu, di samping Nabi Isa alaihissalam sebagai hakim yang adil, maka Nabi Isa alaihissalam sebagai fayaksiros salib, akan menghancurkan salib-salib. Artinya apa? Nabi Isa alaihissalam menyadarkan bahwa dirinya itu bukan Tuhan, tetapi dirinya adalah utusan Tuhan, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sahabat. Jadi kita memahami ayat suci Al-Quran tidak bisa memahami hanya satu ayat saja, sahabat. Tetapi Al-Quran itu ayat satu dengan ayat yang lainnya itu saling berkaitan, sahabat. Jadi kalau misalkan kita ingin memahami ayat suci Al-Quran, itu harus menyeluruh. Tidak bisa dengan cara kita mencomotnya ayat satu dengan ayat yang lain supaya membenarkan isi Alkitab. Itu sangat keliru, sahabat. Karena Al-Quran itu harus dipahami dengan cara menyeluruh, sahabat. Bukan hanya satu ayat saja, sahabat. Tetapi harus dengan cara menyeluruh. Nah, sahabat, mungkin itu klarifikasi dari Tasik Ngaji. Semoga bermanfaat. Semoga kita semakin menambah keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perbanyak belajar Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Karena itu jalan hidup kita, sahabat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.